يا زيني بحبك أكثر من حياتي، كل ما تقول لي يسير المغاني، انت أنا أشوفك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan membacanya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang diambil dari hadis Arba'in yang ke-35 yang berjudul Larangan Saling Mendengki, yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marwatin bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahul muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mendustainya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini, Rasulullah menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukupkah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim? Darah, harta, dan kehormatan setiap muslim atas orang muslim lainnya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini adalah sudah menjadi kewajiban bagi kita seorang muslim yang berakal adalah menjauhi sifat dengki. Karena sifat dengki merupakan perangai terendah dari orang-orang yang terkena penyakit dengki, yaitu dia tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada saudaranya. Maksudnya adalah apabila kita melihat ada orang yang diberikan kenikmatan, lalu kemudian kita merasa panas hati, berarti sama saja kita tidak ridho dengan pemberian yang Allah berikan kepada orang tersebut. Seakan-akan kita sama saja menginginkan apa yang orang itu dapatkan, dan di dalam hati kita terbesit keinginan supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut itu hancur dan hilang. Inilah yang dinamakan sifat dengki, dan dengki itu merupakan sifat iblis. Karena yang pertama kali terkena penyakit dengki adalah iblis, di mana ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah melebihkan Adam di atas iblis. Bahkan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Kemudian muncullah sifat iblis tersebut. Karena selama ini iblis diberikan kelebihan di atas seluruh malaikat, maka dari itu sifat dengki tersebut
seringkali menimpa orang-orang yang seperti ini. Orang yang tadinya diberikan kelebihan, kehebatan, orang-orang memujinya, ketika saat itu kemudian ada saingannya yang lebih baik daripada dirinya. Maka orang-orang yang kurang ikhlas biasanya akan terkena penyakit kedengkian. Kedengkian itu akibat daripada menginginkan dunia, karena dia terbiasa mempunyai pamor, ketenaran, kemudian pamor dan ketenarannya turun karena ada saingannya. Sifat itu muncul bagi orang yang tidak ikhlas, akan tetapi bagi orang yang ikhlas tidak seperti itu. Dia bersyukur kepada Allah bila ada yang lebih baik, lebih berilmu, dan bermanfaat untuk orang lain. Mungkinkah seorang hamba bisa merubah takdir yang ditentukan Allah kepada orang lain? Tidak mungkin. Saudara-saudaraku sekalian, rasa dengki itu harus diobati dengan cara kita mencintai saudara kita seperti kita cinta untuk diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, tidak beriman seseorang dari kamu. Maksudnya adalah kurangnya keimanan seseorang apabila ia tidak menyukai saudaranya seperti ia menyukai dirinya sendiri. Artinya, apabila kita suka mendapatkan kesenangan, maka kita juga harus suka ketika orang lain mendapatkan kesenangan. Kalau kita suka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga harus suka ketika orang lain diberikan kenikmatan dan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sudah melakukan hal tersebut, maka kita bisa mengikis penyakit dengki yang ada dalam hati kita. Dan ketika penyakit dengki itu bersemayam di dalam hati kita, kita harus berusaha untuk menghilangkannya dengan cara kita memberikan hadiah kepada dia, dan juga kita usahakan untuk memulai dengan mengucapkan salam. Karena dengan menyebarkan salam, maka akan menimbulkan rasa cinta dan menghilangkan kedengkian. Kita doakan ia dari kejauhan, maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita bisa mengikis rasa dengki dalam hati kita kepada orang tersebut. Dan apabila sifat dengki tersebut tidak diobati, maka akan menimbulkan penyakit lain. Ketika kita dengki kepada seseorang dan kita tidak berusaha untuk mengobatinya, maka akibatnya kita akan mencari-cari kesalahan orang tersebut. Kita juga akan menyebarkan dan menyindirnya di majlis-majlis dan lain-lain. Nah, sifat yang seperti itulah yang harus kita hindari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang yang berakal, jika ia mempunyai rasa dengki kepada saudaranya, maka ia berusaha untuk menyembunyikan rasa dengki tersebut dan tidak memperlihatkan kedengkian tersebut. Dan orang yang berakal juga tidak perlu memikirkan orang yang dengki kepada dirinya. Ia juga tidak menjadikan itu sebagai patokan untuk selalu dipikirkan. Nah, jadi dari itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terkena penyakit kedengkian di dalam hati kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dari tingkah laku dan tutur kata. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya.
Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سيد أحبك أكثر من حياتي كل ما تكون